Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar, Jemaat GPDI LSAD Magelang yang dimuliakan oleh Allah. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Bacaan pada renungan saat ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-59 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Namun sebagai ayat pokok kita akan sama-sama belajar dan kita akan bacakan di dalam Mazmur pasal 59 ayat yang ke-18. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan bacakan firman Tuhan. Ya, kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Puji nama Tuhan. Tema renungan saat ini kami berikan judul Allah kota bentengku. Kita masuk dalam observasi ya. Konteks dari kitab Mazmur pasal 59 adalah ketika Saul mengirim orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amati dan sekaligus menghabisi nyawa dari Daud. Namun, Daud dapat terluput dari ancaman bahaya ataupun pembunuhan karena diberitahu oleh Mikal, istrinya, yang juga anak perempuan daripada Saul. Ada terdapat di dalam 1 Samuel pasal 19 ayat 11 sampai 12. Daud lebih disukai oleh seluruh orang-orang Israel maupun orang-orang Yehuda, sehingga menimbulkan sakit hati daripada Saul oleh karena cemburu dan iri hati terhadap Daud. Selain itu, Saul juga takut dan khawatir kalau tahta kerajaannya beralih dari Saul kepada Daud, sehingga semakin bencilah Daud atau Saul terhadap Daud, dan sehingga Saul menjadikan Daud sebagai seorang musuh yang harus disingkirkan, harus dilenyapkan. Namun yang menarik untuk kita cermati bahwa dalam keadaan sebagai musuh maupun buronan oleh Saul dan anak buahnya, Daud tidak mendendam atau memiliki rasa bermusuhan terhadap Saul maupun keluarganya maupun segala pengikut-pengikut daripada Saul. Namun Daud lebih memilih untuk datang merendahkan diri, mencari pertolongan dan perlindungan kepada Tuhan agar dilepaskan dari niat jahat orang-orang yang memusuhinya, menaruh kebencian dan menginginkan nyawanya, menginginkan kematiannya. Dan dalam kebersamaannya atau dalam persekutuannya dengan Tuhan, meskipun jiwanya terancam, tetapi hatinya Daud tetap tenang. Ya. Karena Tuhan senantiasa ada beserta dia. Karena Daud dekat dengan Tuhan. Karena di dalam ketenangannya, di dalam kedekatannya kepada Tuhan, akan beroleh keselamatan, beroleh kekuatan, beroleh perlindungan. Karena Tuhan Allah adalah kota bentengku. Dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 sampai 3 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kita masuk dalam interpretasi. Bagi pemazmur, Allah adalah kota bentengnya,
sebab Allah sendirilah yang telah memperkenalkan sebagai benteng. Dalam Mazmur pasal 48 ayat 4 dikatakan, dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Benteng atau disebut juga kota benteng ditinjau secara umum dapat diartikan sebagai pertahanan fisik. Demikian juga benteng itu sebagai tempat perlindungan yang mengancam atau perlindungan warga kota dari ancaman bahaya dari luar ataupun musuh dari luar ataupun sesuatu yang lain yang akan menyerang warga kota di dalam benteng. Kemudian benteng juga sebagai keamanan dan stabilitas. Benteng yang kokoh atau kuat akan memberikan rasa aman dan stabilitas bagi warga yang berdomisili di dalamnya. Sementara pandangan secara rohani, benteng atau kota benteng menunjuk kepada Allah pribadi, Allah sendiri, yaitu sebagai pelindung yang aman bagi umat-umat Tuhan dari serangan musuh, dari cobaan, godaan, intimidasi, dan pengaruh-pengaruh jahat dari luar maupun dari dalam. Benteng juga sebagai sumber kekuatan dan keselamatan bagi umat Tuhan yang berlindung kepadanya. Benteng juga sebagai sumber pertolongan bagi umat Tuhan yang senantiasa berseru di saat dalam bahaya, di dalam kesusahan, di dalam penderitaan, di dalam kesesakan, di dalam permasalahan yang mereka alami atau mereka hadapi di dalam setiap keberadaan kehidupannya. Di dalam Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Perlindungan dan kekuatan adalah dua hal yang penting bagi suatu kota dan bagi umat Tuhan. Dan Allah sendirilah yang menjadi kota benteng yang kuat, kokoh, dan tak tergoyahkan. Tempat di mana kita dapat berlindung daripada musuh dan daripada badai kehidupan, serta memberikan suatu jaminan keamanan. Masuk dalam aplikasi. Perjalanan kekristenan kita bukanlah perjalanan yang bebas dari tantangan maupun ujian. Karena musuh kita, baik yang nyata, kelihatan, ataupun yang tidak nyata, tidak terlihat, selalu berusaha menyerang kita dari segala sisi kehidupan, mengancam jiwa agar kita menjadi binasa. Sebagaimana Daud tidak melakukan kesalahan dan atau pelanggaran, tetapi diburu oleh para pembencinya, para musuh-musuhnya. Demikian pula, jika kita dalam hidup ini sudah berlaku baik, sudah hidup benar, hidup jujur, rendah hati, mengasihi, toh masih ada orang yang membenci kita, orang yang memusuhi kita, tetaplah selalu kita berbuat baik dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jika kita merasa takut, merasa cemas, gelisah, dan khawatir, ingatlah bahwa Allah adalah kota benteng kita yang akan menyertai dan melindungi dan memberikan kepada kita ketenangan. Ketika kita merasa susah, merasa lemah, dan tak berdaya, hanya ada satu nama yang dapat atau yang sanggup memberikan kekuatan, yaitu nama daripada Tuhan Yesus Kristus, yang dengan kuasa Roh Kudus akan memberikan kepada kita kekuatan dan penghiburannya. Oleh sebab itu, ucapkanlah syukur dan pujilah Tuhan
oleh karena kasih setianya senantiasa memberikan kepada kita apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan seturut dengan kehendaknya. Dan akhir kata, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, maka Allah kota benteng kita yang akan melindungi kita, yang akan membela kita, sehingga nama Tuhan saja yang diagungkan, ditinggikan, dan dipermuliakan. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GPDI LSAD Magelang yang dengan setia mengikuti renungan 79. Dan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan menyampaikan kesaksian oleh karena pertolongan daripada Tuhan, perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib yang telah Bapak Ibu alami, atau yang memerlukan bantuan doa, dapat menghubungi chat WhatsApp pada nomor 081327420088. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyadari Tuhan bahwa sekeliling kami masih banyak orang-orang yang membenci kami, yang tidak menyukai kami, bahkan memusuhi kami, meskipun kami sudah berusaha untuk hidup baik, berlaku baik kepada mereka Tuhan, mengasihi mereka dengan segenap hati kami, melakukan apa yang menjadi kehendak firman-Mu Tuhan. Namun ya Tuhan, kalaupun itu berlaku Tuhan dalam kehidupan kami, selaku kami Tuhan mengikut Engkau Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan karena kami memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang menjadi kota benteng kami Tuhan, yang akan melindungi kami, akan memberikan kekuatan kepada kami, memberikan pertolongan kepada kami, memberikan rasa aman kepada kami, sehingga kami tidak menjadi takut dan gentar oleh karena kebencian mereka, oleh karena mereka memusuhi kami Tuhan. Segala sesuatunya kami serahkan hanya kepada Engkau, karena Engkaulah Tuhan, Allah kota benteng kami, yang senantiasa memberikan kepada kami ketenangan, yang senantiasa menjaga kami, melindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, segala puja dan puji hormat syukur hanya bagi Engkau. Biarlah jemaat GPDI LSAD Magelang hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab jemaat GPDI LSAD Magelang menyukainya. Condongkanlah hati jemaat GPDI LSAD Magelang kepada peringatan-peringatan-Mu dan jangan kepada laba.